Halo semuanya, selamat datang di channel YouTube motivasi kita semua yaitu Tangga Kehidupan. Pada video kali ini kita akan membahas topik yang menarik, yaitu mewaspadai musuh dalam selimut dan mengapa orang bisa memiliki sifat seperti ini. Kita semua pasti pernah bertemu dengan orang-orang yang tampak baik-baik saja di depan kita, tapi sebenarnya mereka memiliki sifat yang jahat atau memusuhi di balik selimut. Mengapa orang bisa memiliki sifat seperti ini? Mari kita cari tahu. Pertama-tama penting untuk diketahui bahwa manusia memiliki sifat kompleks yang tidak selalu bisa diprediksi. Sifat-sifat ini dipengaruhi oleh faktor genetik, lingkungan, dan pengalaman hidup seseorang. Ada beberapa alasan mengapa seseorang bisa menjadi musuh dalam selimut. Alasan pertama adalah cemburu dan iri hati. Cemburu adalah emosi negatif yang muncul ketika seseorang merasa terancam oleh keberhasilan atau kebahagiaan orang lain. Iri hati adalah emosi negatif yang muncul ketika seseorang menginginkan sesuatu yang dimiliki oleh orang lain. Kedua emosi ini dapat mendorong seseorang untuk melakukan hal-hal yang buruk terhadap orang lain, seperti membicarakan mereka di belakang, menjelek-jelekkan mereka, atau bahkan menyakiti mereka. Alasan kedua adalah rasa takut dan kebutuhan untuk menjaga suatu rahasia. Seseorang mungkin memiliki rahasia yang sangat penting atau merugikan, dan mereka takut jika rahasia tersebut terbongkar. Untuk melindungi diri mereka sendiri, mereka mungkin memilih untuk menjadi musuh dalam selimut dan berperilaku seperti teman. Alasan ketiga adalah rasa inferioritas. Orang-orang tertentu mungkin merasa tidak aman dengan diri mereka sendiri atau merasa rendah diri. Untuk mengatasi rasa ketidaknyamanan ini, mereka mungkin menggunakan sifat memusuhi atau berperilaku buruk terhadap orang lain sebagai cara untuk merasa lebih baik tentang diri mereka sendiri. Alasan keempat adalah sifat manipulatif dan keinginan untuk mengendalikan orang lain. Beberapa orang mungkin merasa senang atau puas ketika mereka dapat mengendalikan orang lain. Dengan berpura-pura baik dan ramah, mereka mendapatkan kepercayaan dari orang lain sehingga memudahkan mereka untuk mencapai tujuan mereka. Dalam beberapa kasus, ada juga faktor psikologis yang mempengaruhi sifat musuh dalam selimut. Misalnya, orang dengan gangguan kepribadian seperti gangguan kepribadian antisosial atau narsisistik mungkin cenderung memiliki sifat-sifat seperti ini. Saat berurusan dengan orang-orang musuh dalam selimut, penting bagi kita untuk tetap waspada dan belajar mengenali tanda-tanda sikap dan perilaku negatif. Jangan terjebak oleh kedok baik-baik mereka. Namun, kita juga perlu memperhatikan bahwa tidak semua orang dengan sifat buruk adalah musuh dalam selimut. Kita perlu menjaga keseimbangan dan tidak menjadi orang yang paranoid. Berikut adalah beberapa tanda yang umum ditemukan pada musuh dalam selimut. Suka membicarakan orang lain di belakang mereka. Selalu berusaha menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang lain. Memiliki banyak rahasia dan tidak suka berbagi informasi. Suka mengontrol orang lain dan memanfaatkan mereka. Jika Anda melihat tanda-tanda ini pada seseorang, sebaiknya Anda berhati-hati dan mulai menjauh dari mereka. Selain tanda-tanda di atas, ada beberapa hal lain yang juga dapat menjadi petunjuk bahwa seseorang mungkin adalah musuh dalam selimut. Misalnya, orang tersebut selalu ingin berada di sekitar Anda, bahkan ketika Anda tidak ingin mereka ada. Selalu mencoba untuk menguasai Anda atau mengendalikan hidup Anda. Selalu mencoba untuk menjatuhkan atau menjelek-jelekkan orang-orang yang dekat dengan Anda. Jika Anda merasa bahwa seseorang mungkin adalah musuh dalam selimut, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk melindungi diri Anda. Pertama, Anda perlu berbicara dengan orang lain yang Anda percayai tentang situasi tersebut. Kedua, Anda perlu mulai membatasi interaksi Anda dengan orang tersebut. Ketiga, Anda perlu belajar untuk mengenali tanda-tanda bahaya dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda jika diperlukan. Mewaspadai musuh dalam selimut adalah hal yang penting untuk dilakukan. Dengan mengenali tanda-tanda dan belajar melindungi diri Anda dapat menghindari bahaya yang mungkin ditimbulkan oleh orang-orang ini. Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk mewaspadai musuh dalam selimut. Fokuslah pada tindakan, bukan kata-kata. Orang-orang yang memiliki niat buruk seringkali akan mengatakan hal-hal yang manis dan menyenangkan di depan Anda, tetapi tindakan mereka akan berbicara lain. Percayalah pada insting Anda. Jika Anda merasa bahwa seseorang tidak bisa dipercaya, maka ikuti perasaan Anda. Jangan pernah membagikan rahasia atau informasi pribadi Anda dengan orang yang Anda tidak percayai sepenuhnya. Semoga tips-tips ini dapat membantu Anda untuk mewaspadai musuh dalam selimut. Pada bagian selanjutnya, kita akan membahas lebih lanjut tentang dampak negatif dari musuh dalam selimut. Musuh dalam selimut dapat menimbulkan dampak negatif yang signifikan bagi kehidupan kita.
mereka dapat mengoyakkan hubungan kita dengan orang lain, menjatuhkan reputasi kita, merusak karir kita, menggagalkan rencana kita, bahkan mereka dapat membahayakan keselamatan kita. Oleh karena itu, penting untuk kita mewaspadai musuh dalam selimut dan mengambil langkah-langkah untuk melindungi diri kita dari mereka. Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk melindungi diri dari musuh dalam selimut. Bangunlah hubungan yang kuat dengan orang-orang yang Anda percayai. Orang-orang ini dapat memberikan dukungan dan bantuan kepada Anda jika Anda menghadapi masalah dengan musuh dalam selimut. Jagalah reputasi Anda. Pastikan bahwa Anda selalu berperilaku baik dan profesional, sehingga orang lain tidak akan mudah percaya pada gosip yang disebarkan oleh musuh dalam selimut. Berhati-hatilah dalam membagikan informasi pribadi Anda. Jangan pernah membagikan informasi pribadi Anda dengan orang yang Anda tidak percayai sepenuhnya. Belajarlah untuk mengenali tanda-tanda bahaya. Jika Anda merasa bahwa Anda berada dalam bahaya, segera ambil langkah-langkah untuk melindungi diri Anda. Dengan mengikuti tips-tips di atas, Anda dapat mengurangi risiko menjadi korban musuh dalam selimut. Pada bagian terakhir, kita akan membahas tentang bagaimana cara untuk menghadapi musuh dalam selimut. Jika Anda yakin bahwa seseorang adalah musuh dalam selimut, ada beberapa hal yang dapat Anda lakukan untuk menghadapinya. Berbicaralah dengan orang tersebut secara langsung. Sampaikan kepada mereka apa yang Anda rasakan dan mengapa Anda merasa mereka adalah musuh dalam selimut. Jika orang tersebut tidak mengakui perbuatannya atau tidak mau berubah, maka Anda perlu membatasi interaksi Anda dengan mereka. Jika Anda merasa bahwa Anda berada dalam bahaya, segera laporkan kepada pihak yang berwenang. Berikut adalah beberapa tips tambahan untuk menghadapi musuh dalam selimut. Jangan terpancing oleh emosi. Jika Anda terpancing oleh emosi, maka Anda akan sulit untuk berpikir jernih dan mengambil keputusan yang tepat. Jangan balas dendam. Balas dendam hanya akan memperburuk situasi. Fokuslah pada diri sendiri dan bahagiakan diri Anda. Musuh dalam selimut hanya akan bahagia jika Anda menderita. Dengan menghadapi musuh dalam selimut dengan cara yang tepat, Anda dapat mengurangi dampak negatif yang mereka timbulkan. Semoga video ini bermanfaat bagi Anda. Terima kasih sudah menonton. Asteris. Jangan lupa subscribe channel Tangga Kehidupan untuk mendapatkan informasi menarik lainnya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bagi Anda yang memiliki pengalaman buruk dengan musuh dalam selimut, silakan bagikan pengalaman Anda di kolom komentar.